Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari mahasiswa KKN Institut Teknologi Sumatera dengan nomor kelompok 23. Kali ini kita akan membahas materi biologi mengenai etnobiologi Sumatera dengan submateri ekologi dan keanekaragaman hayati. Yuk kita mulai. Teman-teman, apa sih ekologi itu? Ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang artinya rumah atau tempat hidup dan logos yang artinya ilmu. Secara harfiah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi dibagi menjadi dua, yang pertama autekologi dan yang kedua sinekologi. Kira-kira apa sih autekologi dan sinekologi itu? Autekologi membahas sejarah hidup dan pola adaptasi individu-individu organisme terhadap lingkungan, sedangkan sinekologi membahas golongan atau kumpulan organisme yang berasosiasi bersama sebagai satu kesatuan. Yang selanjutnya membahas ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum biologi yang menggambarkan aras-aras organisasi kehidupan. Nah, teman-teman bisa melihat struktur organisasi kehidupannya ya. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu nih. Yang pertama ada protoplasma. Merupakan zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks, seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Kedua ada sel. Merupakan satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Yang ketiga ada jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama, misalnya jaringan otot. Organ atau alat tubuh merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau telinga antara mata dan tangan. Selanjutnya ada sistem organ, merupakan kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerjasama antara mata dengan telinga. Teman-teman, apa sih komunitas itu? Komunitas merupakan semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya pada padang rumput, terdapat populasi belalang, burung, dengan ular. Nah, itu merupakan salah satu contohnya ya teman-teman. Yang selanjutnya organisme, merupakan suatu benda hidup di mana hewan, tumbuhan, dan bakteri merupakan contohnya. Kemudian ada populasi, merupakan kelompok organisme yang sejenis hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Penentuan dan penggolongan spesies dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara taksonomi, spesies ditentukan berdasarkan hubungan kekeluargaannya, baik secara evolusi maupun sejarah. Kemudian yang kedua, berdasarkan peran atau fungsi, di mana spesies ini didasarkan pada kesamaan perannya di dalam lingkungan. Ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara menyeluruh unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Kemudian ada biosfer, di mana tempat ekosistem beroperasi. Lapisan biosfer ini 9.000 meter di atas permukaan bumi nih teman-teman. Kedudukan dan perkembangan ekologi saat ini sangat maju sekali. Perkembangan tersebut dapat mempengaruhi ilmu yang lain, di mana mempengaruhi ekologi tersebut. Materinya sudah selesai nih teman-teman. Semoga materinya mudah dipahami dan menarik untuk dipelajari ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari kami. Salam Suara Bumi, Generasi Emas Indonesia.